Hari ini kita akan bahas kait dengan soal tutorial bab 2 ya, limit ya. Kita akan bahas sampai di limit trigonometri. Oke, nomor 2. Di sini diberikan grafik fungsi f. Grafik fungsi f diminta menentukan limit dari suatu fungsi. Mungkin di kelas sudah pernah ya ini. Kita review saja. Untuk yang A, limit X mendekati 0 X, kira-kira ada atau enggak? Berarti kalian lihat X menuju 0, X-nya 0 di mana? Di titik ini ya. Kalau kalian perhatikan ternyata grafiknya, grafik yang biru ini, baik dari sebelah kiri X sama dengan 0, maupun dari sebelah kanan X sama dengan 0, sama-sama menuju satu titik yang sama, yaitu 0,0. Yaitu 0,0. Nah, nanti yang kita lihat adalah nilai fungsinya, berarti nilai Y-nya. Berarti sama-sama menuju Y-nya 0. Oh, berarti ini jawabannya 0. Kemudian yang B, limit X menuju 1. Satu mana sih? Satu ini ya. X sama dengan 1. Kita perhatikan grafiknya. Semakin dekat dengan 1, grafiknya dia semakin menuju nilainya Y-nya 2 ya. Bukan 3 ya. Bolong ini. Titik yang bolong ini. Jadi nanti nilainya 2. Yang C, X menuju 2 dari kanan. Dari kanan. Dari kanan ya. Berarti kita perhatikan grafiknya semakin dekat dengan 2, X-nya semakin dekat dengan 2, grafiknya ini semakin mendekati titik ini. Y-nya berapa ini? Y-nya 0. 2 dari kiri. 2 dari kiri. Berarti kita lihat grafiknya turun semakin dekat dengan Y-nya 1. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati 2 fx-nya itu tidak ada. Kenapa? Karena limit kanan berbeda dengan limit kiri. Oke, oke, Joshua bertanya. Bapak izin tanya kenapa yang X mendekati 1 bukan 3? Lihat grafiknya, grafik birunya ini menuju menuju titik mana? Titik yang bolong ini. Nah, beda kasus kalau yang ditanyakan F1. Maka kalian lihat pas di X-nya 1. Di X-nya 1, titiknya pas di Y-nya 3. Sedangkan kalau limit, itu lihat grafiknya. Di sekitar 1, di sekitar 1 dia menuju berapa? Menuju Y-nya 2. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanyakan nilai fungsinya, maka kalian lihat pas di titiknya. Nilai fungsi F1 berarti kalian lihat pas di X1 titiknya berapa? Oh, 3. Tapi kalau limit berarti nilai pendekatannya di sekitar satunya, bukan nilai pasnya. Seperti itu. Oke, baik. Itu yang nomor 2 ya. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut yang nomor 3.
Tentukan nilai dari limit x mendekati 0 f x jika ada untuk fungsi f yang grafiknya diberikan pada gambar berikut. Oke, gambar yang kiri. Limit x mendekati 0 f x. Kedua gambar ini merupakan sama-sama gambar osilasi ya, yang dimana nanti dia akan selalu balik lagi ke eh, apa namanya sumbu garis tengahnya atau di sini sumbu sumbu x-nya. Tapi bedanya gambar yang di sebelah kiri itu semakin dekat dengan nol. X sama dengan nol itu berarti pasti sumbu y-nya ini ya. Dekat dengan nol, gambarnya itu semakin menuju satu titik. Mana titiknya? Titiknya yaitu 0,0 ini. Nah, berarti limit x mendekati 0 fx-nya itu sama dengan 0. Karena dia semakin x-nya mendekati 0, fungsinya walaupun osilasi, dia sama-sama akan mendekati titik 0,0. Jadi limit x mendekati 0 fx itu sama dengan 0. Beda kasus untuk yang gambar yang kanan. Gambar yang kanan ini osilasi dengan ketinggiannya ini segini ya. Ini semakin dekat dengan 0, dia tidak menuju satu titik, tapi dia selalu berosilasi dengan eh, jarak yang lumayan besar ya. Jadi di sini kita akan dapatkan bahwa limit x mendekati 0 fx itu tidak ada. Baik dari kiri maupun dari kanan, limitnya itu sama-sama tidak menuju, grafiknya itu sama-sama tidak menuju satu titik yang eh, tetap ya, tapi dia selalu berosilasi. Jadi kita tahu bahwa ini limit x mendekati 0 fx itu tidak ada. Jadi kalau kita ambil delta segini, nah kita akan dapatkan epsilon, epsilon yang ini epsilon, selalu ada yang di luar eh, pita mendatarnya ini. Atau gampangannya kalau lihat dari grafik, ketika osilasinya tidak menuju satu titik, itu berarti dia limitnya tidak ada. Seperti itu. Oke, itu dari grafik ya. Kemudian, lanjut nomor 4. Nah, ini definisi limit. Jadi kalau kita punya limit x menuju a fx itu sama dengan L, itu dia jika dan hanya jika untuk setiap epsilon yang lebih besar dari nol, kita bisa menentukan atau terdapat delta yang positif sehingga kondisi X dikurangi A dimutlakan itu yang lebih besar dari nol dan kurang dari delta itu pasti menjamin bahwa fx min satu itu kurang dari fx min L itu kurang dari epsilon. Delta itu berarti nanti di sumbu X, sedangkan epsilonnya nanti di sumbu Y ya. Nah, di sini kasusnya, epsilonnya itu adalah 1/5, deltanya nanti yang kita akan cari. Jadi epsilonnya ini, tugas kalian adalah mencari delta. Di sini coba cari delta terbesarnya. Delta terbesar yang mungkin adalah nanti pinginnya nanti grafiknya berada pada pita yang saya kasih warna biru. Yang ini.
Nah, nanti pinginnya nanti ketika mengambil delta, misalkan nih saya ambil deltanya segini, ini deltanya. Maka kita buat eh, pita yang tegak ke atas. Jadi deltanya itu dari ke sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. X min setengah, berarti acuan tengah-tengahnya itu yang setengah. Nah, kalau saya ambil deltanya segini, maka di sini ada kurva yang di luar pita biru itu ya. Jadi itu salah. Kalau saya ambil deltanya itu yang setengah sampai 3/4, yang ini, maka di sebelah kiri ini akan melebihi. Ada yang lebih, ada yang di luar pita ini. Maka mana delta yang terbesar yang mungkin? Delta terbesar yang mungkin adalah yang setengah sampai sepertiga. Nah ini. Maka nanti yang di sebelah kiri cuma segini kan. Sehingga kita akan dapatkan. Nah, grafiknya semuanya berada pada pita biru yang mendatar itu. Sebenarnya boleh juga sih memilih delta yang lebih kecil. Karena di sini tidak ada keterangan delta terbesar ya. Nah, kalau ditanyakan delta terbesar, itu berarti setengah dikurangi sepertiga. Yaitu 3 kurangi 2/6. Oh, berarti 1/6 delta terbesar. Kalian boleh, karena di sini tidak diminta delta terbesar, kalian boleh memilih delta yang kurang dari atau sama dengan 1/6. Contohnya, deltanya 1/8 atau 1/10. Nah, itu boleh-boleh saja kasus yang ini ya. Jadi prinsipnya, limit itu secara eh, formalnya, setiap kita kasih epsilon, kita buat pita mendatar, kita selalu memperoleh delta. Sehingga nanti grafiknya itu berada pada pita birunya ini. Itu limitnya ada ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini, ketika kita ambil epsilon segini, pasti ada kurva yang di luar pita. Seberapa kecil pun delta yang kita ambil, pasti kita akan dapatkan grafik yang di luar pita. Berarti dia limitnya tidak ada. Oke. Nah, itu definisi limit ya. Nah, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Sifat-sifat limit. Bedakan nilai fungsi dengan limit fungsi. Nilai fungsi itu tinggal substitusikan X-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan limit itu berarti kita melihat nilai fungsi ketika X-nya di dekat dengan, kalau di sini X menuju 0 berarti kita melihat nilai fungsi di dekat X sama dengan 0. Jadi hati-hati ketika mensubstitusikannya ya. Jadi kalau ada F0, gantikan F0 jadi 7. Sedangkan kalau ada limit X menuju 0 Fx, gantikan limit Fx-nya itu menjadi 1. Oke, kita bahas yang C dan D saja. Limit fungsi bagi fungsi, maka nanti bisa kita hitung dengan cara limit fungsi
dibagi dengan limit fungsi. Nah, yang bawah, yang bawah ini ada pengurangan dan penjumlahan. Maka kita bisa lakukan bahwa limit kurangi limit ditambah limit ya. Sehingga ini menjadi limit x menuju 0 gx yang penyebutnya limit x menuju 0 x dikurangi dengan limit x menuju 0 x ditambah dengan limit x menuju 0 1. Limit x menuju 0 gx itu nilainya berapa? Diketahui itu nilainya min 1. Sedangkan limit x menuju 0 x itu nilainya 1. Limit limit x menuju 0 x berarti kan tinggal substitusikan x-nya menjadi 0 ya. Sedangkan konstanta itu tetap min 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya min 1/2. Yang D, limit akar. Oh, berarti nanti limitnya bisa masuk ke dalam akar. Ini akar dari limit x dikuadratkan. Ini saya langsung aja ya. Kuadrat berarti nanti kan bisa dipecah gini. Dikurangi dengan 3 kali limit x menuju 0 gx. Baru kita substitusikan, kita gantikan dari yang diketahui. Limit x menuju 0 x itu nilainya 1. Oh, berarti 1 kuadrat. Dikurangi 3 kali limit x menuju 0 gx. Negatif 1. Maka kita dapatkan hasilnya 1 ditambah 3. Akar 4. 2 ya. Oke, ini tidak masalah seharusnya. Nah, sekarang masuk di perhitungan limit untuk fungsinya fungsi aljabar. Hitunglah limit-limit berikut. Oke, yang A dulu coba. Yang A, karena dia bentuknya polinom, maka tinggal kita substitusikan saja. Yaitu didapatkan 7 kali 3 tambah 1. 21 tambah 5. 26. Yang B juga sama. Kita substitusikan, kita dapatkan min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 dikurangi 2. Sama dengan berapa? Negatif 1 min negatif 3 dikurangi 2. Berarti negatif 6 ya. Yang C, limit akar. Oh, berarti kan nanti limitnya bisa masuk ke akar. Nah, di sini yang di dalam akar itu bentuknya rasional. Bentuknya rasional. Cek dulu penyebutnya nol. Kalau kita substitusikan 2 jadi nol enggak? Tidak jadi nol. Oh, berarti ini cukup kita bisa lakukan dengan cara substitusi. Di akar dari 3 kali 2 kuadrat tambah 4 dibagi dengan 2 tambah 2. Akar dari berapa nih? 4 kali 3 12 tambah 4 16. 16 bagi 4 4. Akar 4 2. Yang D. Yang D kalau kita substitusikan kita dapatkan 9 kuadrat 3 kuadrat 9 9 kurangi 9 0. Yang bawah 27 kurangi 45 tambah 18. 27 tambah 18 45. Oke, 0 per 0 ya. Nah, kalau 0 per 0 maka kita perlu merubah fungsinya dulu. Kita faktorkan. Limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 faktornya apa? X min 3, x plus 3.
Yang penyebutnya bagaimana? Ada X, ada X, ada X. Mungkin X-nya kita keluarkan dulu. Jadinya X kali X kuadrat min 5X tambah 6. Bentuk bentuknya bentuk persamaan kuadrat. Nanti kita faktorkan lagi. Kita faktorkan yang X kuadrat min 5X plus 6 ya. Faktornya apa? Kita mencari dua bilangan jika dikalikan 6, jika ditambahkan jadinya negatif 5. Negatif 3 sama negatif 2. Oke, kita sederhanakan, kita dapatkan limit X mendekati 2, X plus 3 per X min, oh ini X menuju 3 ya, min 2. Nah, baru kita substitusikan. 3 tambah 3, 3, 3 kurangi 2. Berapa nih? 6 dibagi 3 ya. Oh, berarti ketemunya 2. Oke, kemudian yang E nanti bisa coba sendiri ya. Yang F, limit X mendekati 4, X min 2 akar X, per 3 X min 12. Ini kalian bisa kalikan dengan sekawan yang atas ya. Jadi bisa dikalikan dengan X tambah 2 akar X per X tambah 2 akar X. Atau bisa juga kita eh, merubah variabelnya. Jadi kita misalkan Y-nya itu akar X. Oh berarti nanti kan X-nya sama dengan Y kuadrat ya. Kemudian kalau X-nya menuju 4, maka nanti Y-nya menuju akar 4. Oh berarti Y-nya menuju 2. Nah kita ganti variabelnya. Jadi ini limit X menuju Y menuju 2, Y kuadrat min 2Y. Penyebutnya jadi apa? 3Y kuadrat min 12. Baru kita faktorkan. Ini limit X, Y menuju 2, Y kuadrat min 2Y. Dua-duanya ada Y, kita keluarkan saja Y-nya. Y kuadrat bagi Y dikurangi dengan 2. Eh, Penyebutnya bagaimana? 3 sama-sama bisa dibagi 3, berarti 3 kali Y kuadrat min 4 ya. Y kuadrat min 4 bisa difaktorkan. 3 Y min 2 Y plus 2. Y min 2 dan Y min 2 bisa kita bagi ya. Sehingga kita dapatkan ini akan sama dengan limit Y menuju 2 Y per 3 kali Y plus 2. Sama aja dengan 2 per 2 plus 2. Berapa nih? 2 per 12. Oh berarti 1 per 6. 1/6. Yang G. Yang G. Oh tadi selalu ya. Sebenarnya limit itu kalian cek dulu apakah hasilnya 0 per 0. Apakah penyebutnya 0 atau enggak. Yang G ini bentuknya apa itu? Masukkan satu ya. 2 per 0 kurangi 1/0. Hati-hati ya penyebutnya 0. Tidak boleh. Tidak boleh kita operasi. Ini bukan bilangan real. Jadi tidak bisa kita lakukan operasi bilangan real. Maka di sini kita harus rubah dulu bentuk fungsinya. Limit T menuju 1, 2T, T kuadrat min 1 difaktorkan jadinya T min 1,
T plus satu. Dikurangi dengan satu kali T min satu. Oke, biar sama, maka penyebut yang kanan ini kita kalikan dengan T plus satu. Jangan lupa, kalau bawah dikalikan T plus satu, atas juga dikalikan dengan T plus satu. Nah, maka kita akan dapatkan limit T menuju satu. Oke, penyebutnya sudah sama nih. Nah, sekarang kita gabungkan aja di satu bentuk pecahan, yaitu 2T dikurangi satu kali T plus satu. Oke, kita hilangkan kurungnya, jangan lupa ya. Kita dapatkan bahwa limit T menuju satu, 2T, negatif satu kali T jadinya negatif T, negatif satu kali satu berarti negatif satu. Kita dapatkan ini menjadi T min satu, T min satu, T plus satu. Bisa kita sederhanakan, oh berarti ini limit T menuju satu, satu per T plus satu. Oh, ketemunya satu per 2 ya. Substitusi. Jadi, prinsipnya adalah kalau dia bentuknya pecahan dikurangi pecahan, nanti coba samakan dulu penyebutnya ya. Sebenarnya ini kalian boleh juga ya. 2T kali T min satu dikurangi dengan apa namanya satu kali T kuadrat min satu. Ini jadi T kuadrat min satu, T min satu ini boleh. Tapi mungkin kita akan bermain dengan pangkat yang lebih besar. Di sini kita akan bermain pangkat yang lebih besar. Jadi kalian menyamakan penyebutnya seperti ini boleh aja ya. Kalikan silang seperti ini boleh aja. Tapi hati-hati, ini akan melibatkan pangkat yang lebih besar. Jadi perhitungannya agak eh, perlu hati-hati. Oke, itu limit aljabar ya. Nah, sekarang kalau fungsinya itu fungsi yang melibatkan fungsi sepotong-sepotong. Jadi kalau kita punya definisi mutlak, mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan nol, min X jika X-nya kurang dari nol. Nah, ini fungsi sepotong. Karena kita punya eh, apa namanya dua rumus fungsi. Ketika X-nya lebih besar dari nol, nilainya jadi X, sedangkan X kurang dari nol, nilainya jadi min X. Jadi harus hati-hati. Kalau diminta menentukan limit di batasnya di sini berarti kasusnya di X sama dengan nol ya. Kalau mutlak, maka kalian perlu melihat limit kiri dan limit kanannya. Bisa jadi limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kalau berbeda berarti kesimpulannya limitnya tidak ada. Oke, yang B. Kita coba lihat yang B. Di sini kita punya bentuk mutlak ya. Mutlak X min 2. Oke, mutlak X min 2. Artinya apa? Artinya dia akan bernilai X min 2 jika X min 2-nya lebih besar sama dengan nol. Sedangkan nilainya negatif X min 2 jika X min 2-nya kurang dari nol.
Oke, berarti di sini kita akan dapatkan X min 2. Batasnya ini kalau kita tambah 2, berarti kan kita dapatkan X-nya lebih besar sama dengan 2 ya. Sedangkan ini min X plus 2 jika X-nya kurang dari 2. Nah, sekarang kita coba lihat limit kirinya. Limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Dari sebelah 2. Dari sebelah kirinya 2. Karena limit X mendekati 2 dari sebelah kiri, berarti kita melihat X yang kurang dari 2. Kita melihat X yang kurang dari 2. Karena kita melihat X yang kurang dari 2, maka rumus mutlaknya ini, mutlak X min 2-nya itu berubah jadi apa? Jadi min X plus 2. Ditambah X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Nah, sehingga kita dapatkan bentuknya fungsi rasional. Kalau fungsi rasional, substitusikan apakah 0 per 0? 0 per 0 ya. Kalau 0 per 0 berarti kita perlu faktorkan. Ini mungkin saya tulis dulu menjadi limit X mendekati 2 dari kiri. X kuadrat min X min 2. X min 2. Faktornya apa itu? Limit X mendekati 2 dari kiri. X min 2. X plus 1. Nah, ini kita bisa bagi ya. Substitusikan, oh berarti 2 tambah 1, 3. Jangan lupa cek juga limit kanannya. Limit X mendekati 2 dari kanan. Nah, karena limit X mendekati 2 dari kanan, kita melihat X yang lebih besar dari 2. Karena lebih besar dari 2 berarti mutlaknya berubah, hilang ya. Limit 2 dari kanan, ini X min 2 tambah X kuadrat min 4. Jadi limit X mendekati 2 dari kanan, X kuadrat plus X min 6. Difaktorkan X min 2, X plus 3. Oh, berarti nanti ketemunya 2 tambah 3, 5. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah limit X mendekati 2 dari kanan berbeda dengan dari yang kiri. Oh, berarti limit X mendekati 2 mutlak X min 2 ditambah dengan X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2 ini tidak ada. Nah, nanti kalian bisa coba yang A ini ya. Limit kiri berarti nanti mutlaknya berubah jadi apa? Nah, kalau yang C itu bagaimana yang C? Fungsi floor. Sepertinya semester kemarin keluar ya, fungsi floor di limit. Oke, kita pahami dulu mutlak kan. Floor dari X. Artinya apa ini? Sama aja dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari
atau sama dengan X. Berarti floor dari 4, 4 itu bilangan bulat gak? Bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat berarti hasilnya tetap 4. Sedangkan 4,1 ini bukan bilangan bulat. Berarti kita cari bilangan bulat terbesar yang kurang dari 4,1. Berapa? 4. 3,9. Kita mencari bilangan bulat terbesar yang kurang dari 3,9. Berapa? 3. Nah, sekarang yang C. Yang C. Limit X mendekati 1 dari floor 2X tambah 1. Kalau dari kanan, berarti kita mengambil yang lebih besar dari 1. Misalkan 1,01 atau 1,1. 1,1 kali 2 berapa? 2,2 tambah 1. Oh, berarti 3, misalkan kalau kita lihat secara numerik, X-nya 1,1, kita dapatkan floor 2 kali 1,1 tambah 1 itu samanya dengan floor 3,2. Berapa itu? 3 ya. Lebih dekat dengan 1, misalkan 1,001, nanti hasilnya sama dengan 3. Nah, ini kayak kemungkinan limit kanannya itu sama dengan 3. Sedangkan limit kiri, X mendekati 1 dari kiri. Misalkan saya ambil X-nya sama dengan 0,9. 2 kali 0,9 tambah 1. 1,8 tambah 1. 2,8. Oh, berarti hasilnya 2. Kemungkinan limit kirinya 2. Biar lebih jelas, kalian bisa sketsa grafik floor-nya ini. Bagaimana cara menggambar floor? Langkah pertama, gambar dulu grafik dari yang di dalam floor. Kita gambar Y sama dengan 2X tambah 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 ya. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya minus setengah. Oke, 1 segini berarti minus setengah. Sekitar segini ya. Kita gambar. Saya gunakan warna yang berbeda. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan 2X plus 1. Ini nanti kalau setengah, ini nilainya 2 ya. Kalau dia 1, nanti nilainya 3. Sekarang, saya gambar grafik floor-nya dengan menjatuhkan pada bilangan bulat. Maksudnya gimana? Contohnya nih, garis yang ini, yang ini. Ini saya jatuhkan menjadi bilangan bulat. Jadi nilainya 1 terus, konstan. Jadi seperti tangga. Kemudian, ini saya jatuhkan. Garis hitam ini ya, adalah grafik dari
floor. Ini nanti minus satu ya. Jadi dijatuhkan, didatarkan gitu. Acuannya apa? Acuannya bilangan bulat. Y-nya bulat di mana? Y-nya satu ketika X-nya nol. Oh, ini batasnya. Seperti itu. Ini jadi seperti tangga. Nah, kalau dilihat dari grafik, X menuju satu, satunya di sini ya. Dari kiri nilainya 3, dari kanan nilainya, ah, kebalik. Dari kiri nilainya 2, dari kanan nilainya 3. Oh, berarti bisa kita simpulkan bahwa limit X menuju satu, floor dari 2X plus 1, itu tidak ada. Jadi, limit apa namanya secara numerik kita bisa mengira-ngira ya kalau X-nya mendekati satu dari kanan, oke berarti saya coba mengambil satu lebih dikit, satu lebih dikit, kira-kira nanti nilai fungsinya mendekati nilai berapa. Dari kiri berarti satu kurang dikit, satu kurang dikit, nilai fungsinya mendekati berapa. Tapi hati-hati secara numerik itu belum tentu eh, hasilnya benar ya. Bisa jadi jarak yang kecil itu tidak cukup eh, nilai limit sesungguhnya. Oke, ini fungsi floor sama fungsi mutlak ya. Untuk soal 8 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Oke, nomor 9. Hitunglah limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Yang B. Yang B, kita punya bahwa nilai dari sin 3 per X kuadrat, X-nya menuju 0 dari kiri ya, berarti X-nya tidak mungkin 0, tapi X-nya negatif. Maka ini terdefinisi ya. Sin 3 min X kuadratnya itu pasti kurang dari satu, lebih besar dari sama dengan min satu. Nilai sinus selalu di antara min satu sampai satu. Nah, kemudian di sini X menuju 0 dari kiri. Kita mengambil X yang untuk X yang kurang dari 0, negatif. Kita kalikan ke sini. Ini menjadi min X karena dikalikan dengan negatif. Ini kita kalikan dengan X yang kurang dari 0. Tandanya berubah dibalik ya. X-nya negatif. Min X-nya jadi positif. Maka coba kita lihat limit kiri dan limit limit dari fungsi yang sebelah kiri dan limit dari fungsi yang sebelah kanan. Limit X menuju 0 dari kiri min X itu nilainya berapa? 0. Pasti limit X menuju 0 dari kiri X sin 3 per X kuadrat itu di antara limit X menuju 0 min X dan di antara limit X menuju 0 X. Limit X menuju 0 X itu berapa? 0.
karena sama-sama diapit oleh fungsi yang limit X menuju nol dari kirinya itu bernilai nol, maka kita bisa simpulkan bahwa limit yang tengah X menuju nol dari sebelah kiri X sin 3 per X kuadratnya ini bernilai nol. Bernilai nol. Nah, sekarang yang C. Yang C. Sin seper X pangkat 3 itu pasti kurang dari sama dengan satu, lebih besar sama dengan minus satu. Kalau kita kalikan dengan 1/10 pangkat 10, maka dia pasti seperti ini. Pasti nilainya di antara negatif 1/10 pangkat 10 sama 1/10 pangkat 10 ya. Nampaknya kecil ya. Jadi kalau kalian ambil X yang eh, dekat dengan nol, nilainya itu selalu di antara ini. Bisa jadi sama ya. Nah, grafik dari sin seper X pangkat 3 ini nanti osilasi ya. Jadi nilai maksimalnya itu satu, minimalnya min satu. Sedangkan yang ini nanti dia osilasi. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Semakin dekat dengan nol, maka nanti dia akan semakin osilasi. Nah, kira-kira ini. Nilai maksimumnya berapa ini? Yaitu 10 paling bawah 10 bukan 10. 1/10 pangkat 10 sama 1/10 min 1/10 pangkat 10. Walaupun secara GeoGebra, coba ya kita lihat secara GeoGebra. Y sama dengan 1/10 pangkat 10 sin 1/X pangkat 3. Nah, grafiknya seperti ini. Kelihatan nggak? Yang ini. Kalau kita lihat, seperti garis mendatar ya. Tapi kalau ini kita zoom akan terlihat osilasinya. Nah, ini belum kelihatan karena 1/10 pangkat 10 kan sangat kecil ya. Tapi sebenarnya dia osilasi tidak menuju satu titik. 10/10 ini baru pangkat 6. Pangkat 8 belum kelihatan nih. Nah, ini pangkat 10 nih. Nah, gambarnya kan tebal osilasi ini.
dia tidak menuju titik, suatu titik ya. Mungkin secara numerik, kalian coba x nya dimasukkan mendekati nol, nilainya itu kayak mendekati nol, kayak mendekati nol. Tapi sesungguhnya nilai limitnya ini tidak ada. Kalau kita zoom, nah ini osilasinya sangat terlihat ya, gitu. Hmm. Jadi secara numerik itu belum tentu sesuai dengan nilai limitnya ya. Nah, berarti kesimpulan yang C kita dapatkan kesimpulan bahwa limit X mendekati 0, 1/10 pangkat 10, sin X pangkat 3 itu tidak ada. Oke. Kemudian kita coba bahas yang limit trigonometri. Yang A, jawabannya berapa ini? 4/3 ya. Kalau yang B ini berarti limit X mendekati 0, pasangkan saja tuh tan X, tan X, tan X. Ada 3x². Oh, berarti ini 3x kali X. Oh, yang ini nggak ada pasangannya. Tan X per 3x, limit X mendekati nolnya berapa? 1/3. Tan X limit X mendekati nolnya berapa? 1. Sedangkan tan X limit mendekati nolnya berapa? Oh, berarti substitusikan aja. Tan nol. Itu ya. Oh, berarti nanti hasilnya adalah tan nol berapa? Nol ya. 1/3 kali 1 kali 0. Oh, berarti nol. Yang C, limit X mendekati 0 cos 4x min 1. Ah, ini bisa kita lakukan manipulasinya dengan cara kita kalikan dengan 1 plus cos 4x, atau balik ya, cos 4x plus 1 sebenarnya sama aja, per cos 4x tambah 1. Nah, di sini kita dapatkan limit X mendekati 0. Yang atas jadinya apa? Yang atas jadinya cos kuadrat 4x dikurangi 1. Yang bawah X kali sin 2x kali cos 4x tambah 1. Ingat, trigonometri selalu kita gunakan sifat identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oh, berarti kalau cos kuadrat alfa satunya pindah dikurangi 1 sama dengan apa? Sinnya pindah ya. Jadi min sin kuadrat alfa.
Nah, ini berarti kita dapatkan sama aja dengan limit X mendekati nol min sin kuadrat alfa. Alfanya apa? 4X. Nah, sekarang baru kita pasang-pasangkan. Limit X mendekati nol sin 4 min sin 4X kali sin 4X. Satunya sin 2X ya. Ini X yang di sini saya taruh di paling depan. Oke, kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita pasangkan. Sin 4X kita pasangkan X. Bawah ada X, berarti atas juga kasih X. Prinsipnya ketika menambahkan X, jangan berbeda dengan baris yang atasnya ya. Jangan berbeda dengan baris yang atasnya. Kalau kita kalikan harusnya sama dengan yang baris atasnya ini. Nah, dengan menggunakan sifat limit, ini sama aja dengan negatif limit X mendekati nol sin 4X per X kali sin kali limit X mendekati nol sin 4X per X kali limit X mendekati nol X per sin 2X kali limit X mendekati nol 1 per cos 4X tambah 1. Sin 4X per X limit X mendekati nolnya nilainya 4 kali 4 kali 1/2 kali 1/cos 0 itu 1. Oh, berarti ketemunya negatif 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau bingung boleh ditanyakan ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ini tadi yang C, kita lanjut yang D. Limit X mendekati 0 sekan kuadrat X dikurangi 1 dibagi dengan 4X dikuadratkan. Kita punya identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kalau kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat, sin kuadrat bagi cos kuadrat jadi tan kuadrat alfa. Cos kuadrat bagi cos kuadrat jadi 1. 1 dibagi cos berarti sekan. Dengan kata lain, kita akan dapatkan tan kuadrat alfa itu tidak lain adalah sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Maka yang D ini sekan kuadrat min 1 berubah jadi tan X ya. Tan kuadrat X. Limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 4 X kuadrat. Oke, berarti kita dapatkan ini tan X per 4X tan X per X. Nah, berarti tan X per 4X limit X mendekati 0-nya 4 kali 1. Oh, berarti ketemunya 1/4. Yang terakhir,
Yang E, limit X mendekati Pi. Sin kuadrat X dibagi dengan 1 plus cos X. Sin kuadrat X itu sama dengan apa? Ini kalau kita substitusikan, sin Pi itu 0 ya. Berarti 0 per cos Pi itu min 1. 1 tambah minus 1. 0. 0 per 0. Kita rubah sin kuadrat alfa. Sin kuadrat X-nya berubah jadi 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X berubah jadi 1 min cos X. 1 plus cos X. Kita bisa sederhanakan ya. Oh, berarti ini sama aja dengan limit X mendekati kok 0. Pi ya. 1 dikurangi dengan cos X. Berapa tuh? 1 dikurangi minus 1. Oh, berarti 2. Oke, ada pertanyaan? Ini masih 1,17. Nah, mungkin kita bahas sekalian ya, yang F. Yang F ini kayaknya agak sulit. Yang F, limit T mendekati Pi per 4. 4T min Pi sin T min cos T. Nah, ini nanti kita akan gunakan sifat cos 2 alfa. Itu sama aja dengan cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Kalau dibalik cos eh, sin kuadrat alfa menjadi cos 2 alfa ya. Oke, di sini saya kalikan dengan 1 dulu. Satunya tapi bentuknya sin T plus cos T per sin T plus cos T. Kita dapatkan limit T mendekati Pi per 4. Atasnya tetap aja 4T min Pi sin T ditambah dengan cos T. Yang bawah kita dapatkan bentuk sin kuadrat T kurangi cos kuadrat T. Nah, di sini kita coba misalkan X-nya itu sama dengan eh, T min Pi per 4. T min Pi per 4. Kalau T-nya menuju Pi per 4, maka nanti X-nya ini menuju Pi per 4 kurangi Pi per 4, 0 ya. Kalau kita kalikan 4 jadinya 4T kurangi Pi. Jadi 4T min Pi itu jadinya 4X ya. Kita ganti limit T menuju Pi per 4. Ini tadi jadi cos negatif cos 2T ya. Nah, sekarang kita ganti variabelnya menjadi limit X mendekati 0, 4X kali sin T-nya apa tadi? X tambah Pi per 4 ya. Cos
X tambah Pi per 4. Dibagi dengan min cos 2 kali X min Pi per 4. Limit X mendekati 0, 4X sin X plus Pi per 4 ditambah cos X plus Pi per 4 min, oke. Nanti ada sifat bahwa apa sih T-nya tuh ini plus ya harusnya ya. Cos 90 plus alfa, 90 plus alfa berarti nanti ke arah kuadran 2. Kuadran 2 cosnya bernilai negatif. Ini menjadi negatif sin alfa. Jadi limit X mendekati 0 ini jadi eh, cos apa nih 2X tambah Pi per 2 ya. Pi per 2. Oke, 90 derajatnya saya ganti Pi per 2 saja. Ini jadi sin negatif sin 2X. Oh, berarti ini negatif kali negatif jadi positif ya. Di sin 2X, atasnya 4X, dikalikan dengan itu sin X plus Pi per 4 cos X plus Pi per 4. Sama dengan apa? Sama dengan 42 kali sin Pi per 4 tambah cos Pi per 4. Jadi 2 kali berapa nih? Sin pi per 4. Sin 45 derajat. Setengah akar 2. Oh, berarti ketemunya 2 akar 2. Oke, seperti itu. Cukup panjang. Dan kemungkinan semoga saja tidak keluar di UTS atau UAS ya. Kemungkinan juga tidak keluar sih. Jarang soal yang sesulit itu. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Gimana? Cukup? Nggak ada? Kalau tidak ada, ini link presensinya. Hari ini tidak ada latihan quiz ya, jadi cukup presensi saja. Oke, sudah sekian semua. Sudah ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini, terima kasih pada 3 peserta yang masih bertahan, Hilda, Nathan, dan Julfah. Begitu mungkin saya tutup saja ya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.